Nah, atau di balik gunung ini ada kuda jantan akan menerkammu. Maka mereka menjawab, saya tidak pernah melihat kamu berbohong, jadi bisa saja saya akan percaya. Nah, itu katanya. Wakanat wakanat siratuhu. Wakanat siratuhu al-itrah, ya. Dan adalah perjalanan hidupnya al-itrah yang baik, mahwiyu afidatin yang penuh faidah, mahwiyu afidatin nas ilaihi yang memberikan faidah kepada manusia, lidukhul fil Islam, untuk masuk Islam. An Abdullah bin Salam, dari riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang, Rasulullah datang ke Madinah, in hafalan nas ilaihi, maka mendekatlah manusia kepadanya. Wakila dan dikatakan qadima Rasulullah datang. Qadima Rasulullah datang. Faji'tu finnas, maka saya datang kepada manusia itu, li'andura ilaihi, untuk saya melihatnya. Falamma istasabat wajhu Rasulullah, dan ketika yang benar-benar itu adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu, saya tahu bahwa wajahnya laisa biwajhin kadzab, bahwasanya itu memang bukan wajah seorang pembohong. Nah, itu katanya Abdullah bin Salam. Jadi banyak orang ya menyaksikan bahwa Nabi itu bukan tampak seorang pembohong. Wa sahibu hadas sifat al-azimah, dan orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia ini, allati yatawajjahu sidqu, yang menampakkan suatu kejujuran, ma yanbaghi li ahadin, tidaklah patut bagi seseorang, ayyam tariya fi qawlihi, untuk meragukan ucapannya, hina ma'a'lana an nafsi, ketika dia itu mengumumkan dirinya, di annahu laisa wadi'u dzalikal kitab, bahwasanya ia itu bukan pembuat kitab itu, Al-Qur'an itu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Muhammad, katakanlah, ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi, saya tidak pernah mengubah-ubah Al-Quran itu min tilqa'i nafsi, dari sudut pandang saya. In attabi'u illa ma yuha ilai, saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada saya. Itu ya. Jadi ini adalah menjawab daripada syubhat pertama, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad. Oke ya, jadi begitu. Wa za'amal jahiliyuna qadiman wa hadisan annahu alaihi salatu wassalam kana lahu min hiddatid dzaka. Nah, orang jahiliyah lama dan modern menyangka juga annahu alaihi salatu wassalam kana min hiddatid dzaka, adalah orang yang melampaui batas kecerdasannya, wa nafadil basirah, dan penglihatannya, mata batinnya melampaui
tabir-tabir. Wa quwwatil farasah dan wa quwwatil firasah dan firasatnya kuat, wa syiddatil fatana dan cerdas sekali, wa safa'in nafsi dan memiliki kebersihan jiwa, wa sadaqat ta'ammul dan angan-angannya bisa terjadi. Ma yaj'aluhu yudriku maqayisal khairi wasyarri, apa yang bisa membuat ia mencapai ukuran baik dan buruk, wal haqqi wal batil dan benar dan salah, bil ilham dengan ilham, wa yata'arrafu ala khafayal umur dan dia itu bisa mengetahui khafayal umur, sesuatu yang lembut, halus-halus, bil kashfi dengan mukasyafah, vision, wal wahyi nafsi dan wahyu dan intuisi. Wala yakhrujul Qur'an an ayyakuna asaran lil istinbatil aqli. Sedangkan wala yakhrujul Qur'an an ayyakuna asaran lil istinbatil fikri, sedangkan Al-Qur'an itu tidak pernah ada sama sekali ayyakuna asaran lil istinbatil fikri, sesuatu hal yang merupakan hasil istinbat dan ijtihadnya akal, wal idrakil wijdani dan intuisi. Abiru anhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicapai oleh wala yakhrujul Qur'an an ayyakuna asaran lil istinbatil aqli, dan Al-Qur'an itu tidak terlepas daripada asar, efek daripada al-istinbat al-aqli, ijtihad akal, penggalian daripada akal, wal idrak al-wijdani dan penemuan intuisi. Abiru anhu Muhammadun yang diraih oleh Nabi Muhammad bi uslubihi wa bayanihi dengan gaya bahasa dan penjelasannya. Jadi anggapan yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang cerdas sekali, punya mata batin, firasatnya kuat, sangat cerdas, safa'in nafsi, hatinya bersih, sadaqat ta'ammul dan dia itu angan-angannya bisa tercapai, ma yaj'aluhu yudrikul maqayisal khair, dan dia itu sampai bisa menemukan apa itu hakikat kebaikan dan kejelekan, kebenaran dan kebatilan dengan intuisi. Nah, mereka mengatakan wala yakhrujul Qur'an ayyakuna asarul istinbat aqli, dan Al-Qur'an itu hanya hasil daripada istinbat akalnya Nabi Muhammad saja, penggalian akalnya Nabi Muhammad, wal idrak al-wijdani dan penemuan-penemuan intuisinya. Abiru anhu Muhammadun yang dicapai oleh Nabi Muhammad bi uslubihi dengan gaya bahasanya, wa bayanihi dan penjelasannya. Jawabannya adalah wa ayyu syai'in fil Qur'an ya'tamiddu 'ala dzaka wal istinbat wa syu'ur. Pada bagian mana, which one fil Qur'an, dalam Al-Qur'an ini, ya'tamiddu yang berpedoman 'ala dzaka pada kecerdasan manusia, wal istinbat dan hasil olah pikir manusia, wa syu'ur dan perasaan-perasaan. Fal janibil akhbari wa huwa qismun kabirun minal Qur'an la yumari aqilun fi annahu la ya'tamiddu illa 'ala talaqqi wa ta'allum. Ya. Dari sudut pandang kabar-kabar, cerita-cerita, ya, umat terdahulu, wa huwa qismun kabirun minal Qur'an, dan itu bagian besar daripada Al-Qur'an. Sebagian besar daripada Al-Qur'an adalah cerita-cerita. La yumari aqilun fi annahu la ya'tamiddu illa ala talaqqi wa ta'allum, yang tidak bisa dilakukan lagi bagi orang yang berakal, fi annahu la ya'tamiddu illa ala talaqqi wa ta'lim, bahwasanya dia itu tidak bisa didasarkan kecuali kepada talaki, diberitahu, wa ta'allum dan belajar, diajari. Laqad dzakara al-Qur'an anba'a man sabaqa minal umam. Al-Quran telah menuturkan cerita-cerita orang yang terdahulu minal umam, daripada umat-umat, wal jama'at dan masyarakat-masyarakat,
wal anbiya dan para nabi, wal ahadis dan peristiwa-peristiwa at-tarikhiyah sejarah, biwaqa'iha dengan peristiwa-peristiwanya, as-sahihah yang benar, ad-daqiqah yang detail, kama yadhkuru syahidul ayyan sebagaimana dituturkan oleh syahidul ayyan, saksi mata, ma'atulil zaman bersamaan dengan ma'atulil zaman seiring waktu yang panjang, alladhi yadribu fi awwalit tarikh yang terjadi fi awwalit tarikh selama perjalanan sejarah, ila nash'atil qaulil ula sampai pertumbuhan keberadaan pertama, bima la yada'u majalan bi a'mal fikri wa dabqatil firasa yang tidak bisa dicapai secara cuma-cuma di a'malil fikri dengan pekerjaan berfikir, wa dabqatil firasa dan dengan hanya berfirasat saja. Ya, Al-Quran itu menuturkan peristiwa-peristiwa yang telah lampau dari masa kejadian manusia secara dan dengan peristiwanya yang valid dan daqiqah, ya, daqiqah itu detail sebagaimana dituturkan oleh saksi mata, ma'atuliz zaman tapi waktunya sudah lampau, sudah lama, alladhi yadribu fi awwal tarikh ila nash'atil qaumil ula la yad'u majalan li a'mal fikri wa diqqatil firasa. Walam yu'asir Muhammad dan Muhammad tidak hidup sezaman dengannya sallallahu alaihi wasallam tilkal umam. Walam yu'asir Muhammad dan Nabi Muhammad tidak hidup sezaman tilkal umam dengan umat-umat itu. Wa hadhil ahadis fi quruniha al-mukhtalifah hatta yashhadu waqa'i'aha wa yanqulu anba'aha, ya. Nabi Muhammad juga tidak sama dengan peristiwa-peristiwa itu, ya. Fi quruniha al-mukhtalifah dalam kurun waktu yang berbeda. Ketika Nabi Muhammad bercerita, ketika Al-Quran bercerita Adam, Nabi Muhammad tidak hidup di masa Adam. Bercerita tentang Nuh, Nabi Muhammad tidak hidup sezaman dengan Nuh. Bercerita tentang Idris, Nabi Muhammad tidak tidak sezaman dengan Idris. Hatta yushhadu waqa'iha wa yanqulu anba'aha, tapi hatta yashhada waqa'iha sampai dia bisa menyaksikan peristiwanya, wa yanqula anba'aha dan dia bisa menukil ceritanya. Kamala yatawaras kutubaha liyadrasa, sebagaimana juga dia tidak mewarisi kitab-kitabnya, liyadrasa untuk mempelajarinya, daqaiqaha secara detail-detailnya, wa yurwi akhbaraha dan meriwayatkan cerita-ceritanya. Nah, ini dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Wa ma kunta bijanibil gharbi idza qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala anhumul amr wa ma kuntu sawiyan fi ahli madyanah wa ma kunta sawiyan fi ahli madyanah tatlu alaihim ayatina walakin kunna mursilin, ya. Dalam surat Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumaka min qabli hada nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yusuf ayat 3. Al-Imran ayat 44, wa ma kunta ladaihim idh yalqawna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam. Ya, sebenarnya begini, kalau masalah cerita-cerita dalam Al-Quran, ya, nah, itu kalau dalam Al-Quran ya cerita itu ada dan memang sebagian memang agak detail, tapi sebagian itu hanya secara umum saja. Tapi intinya sama saja, bahwa dari mana Nabi Muhammad tahu cerita itu, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan juga
juga tidak hidup di zaman-zaman yang diceritakan itu. Kalaulah bukan karena wahyu Allah, ya. Tapi kalau mengenai ke detail cerita-cerita dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada. Al-Quran itu tidak bercerita-cerita secara detail apa yang terjadi di masa-masa lalu. Tidak ada cerita yang sangat panjang dalam Al-Quran, meskipun banyak cerita-cerita dalam Al-Quran, tapi tidak ada yang detail sedetail Nabi Yusuf. Sedetail ceritanya Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf. Ya. Tapi habis ini dalam paragraf berikutnya Syekh Manna Khalil Qattan itu akan menunjukkan beberapa cerita yang agak detail daripada cerita-cerita dalam Al-Quran. Oke. Wa minha amba'un daqiqatun tatanawal al-arqam al-hisabiyah, dan sebagian daripada cerita-cerita yang detail itu amba'un daqiqah, kabar-kabar yang detail, tatanawal al-arqam, yang memuat nomor-nomor al-hisabiyah, nomor-nomor hitungan, allati la ya'lamuha illa ad-daris al-basir, yang tidak mungkin mengetahuinya illa ad-daris al-basir, kecuali orang yang mengkaji dan memperhatikan. Fa fi qissati Nuh, di dalam kisahnya Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fiha alfasanah illa khamsina ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Wa laqad arsalna, dan kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, falabisa fiha alfasanatin, kemudian ia itu berdiam, fihim, falabisa fihim, dia itu hidup di dalam mereka itu, di dalam umatnya itu, alfasanatin, selama 1000 tahun, illa khamsina ama, kurang 50 tahun. Fa'akhadahum tufan wa hum zalimun, kemudian diambil oleh angin topan, wa hum zalimun, dalam kondisi mereka yang zalim. Jadi Nabi Nuh itu hidup, labisa fihim, berdakwah itu alfasanatin, 1000 tahun kurang 50. Berarti umurnya Nuh itu 950 tahun. 950 tahun. Surah Al-Ankabut, wa hadza muwafiqun, dan ini cocok, lima ja'a fi safarit takwin, sebagaimana yang ada di dalam lembaran-lembaran perjanjian lama minat Taurat, dari kitab Taurat. Begitu. Wa fi qissati ashabil kahfi, di dalam kisah ashabul kahfi ada ayat Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 25, wa labisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Ya, mereka itu tinggal di dalam gua salasami'atin 300, wasdadu tis'a ditambah 9, 309 tahun. Wa hiya inda ahli kitab salasumi'atin sanatin syamsiyah, dan menurut ahli kitab itu adalah 300 tahun secara perhitungan kalender solar syamsi, wasunun at-tis'i, dan 9 tahun itu hiya farqun, adalah pembeda, ma baina adadis sinin asy-syamsiyah wal qamariyah, pembeda 9 itu adalah pembeda antara hitungan syamsiyah dan qamariyah, 9 tahun. Nah, tapi kita akan kita cek di dalam Alkitab, ya. Apakah benar umur Nabi Nuh itu adalah 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Dan Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua Kahfi itu tidur selama 309 tahun. Akan tapi begini, kalau kisah Ashabul Kahfi ini di dalam kebudayaan Kristen, di dalam kebudayaan orang Kristen itu tidak masuk di dalam kanonik, ya, tidak masuk di dalam kitab-kitab kanon, kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, karena kisah ini kalau di dalam di dalam kebudayaan orang Kristen itu kisah Ashabul Kahfi ini dianggap sebagai suatu cerita biasa, cerita rakyat yang
tidak dianggap sebagai cerita yang suci sehingga tidak dimasukkan di dalam Alkitab, tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Kisah Ashabul Kahfi ini di dalam kebudayaan Kristen itu adalah kisah semacam dongeng, cerita rakyat, atau kisah yang tidak bisa dianggap sebagai, tidak harus dipercayai sebagai sesuatu yang suci. Ya. Begitu kalau Ashabul Kahfi. Cuman kita tertarik bahwa Nuh itu tahunnya berapa. Di dalam kitab Taurat, kitab Kejadian itu ada secara detail Nuh itu meninggal pada umur berapa. Kita coba mencarinya. Ini saya memiliki Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Saya diberi oleh seorang teman ya Alkitab, dan saya kadang-kadang membaca lebih jarang sekali. Kitab cerita tentang Nuh itu ada di dalam kitab Kejadian ya. Jadi saya diberi oleh seorang teman di sebuah toko buku Kristen di Malang. Nah ini di dalam kitab Kejadian ayat pasal Kejadian pasal 9 ayat 28 sama 29. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh itu, ini di dalam kitab Kejadian ya, Alkitab. Nuh hidup selama 300 tahun, 350 tahun sesudah air bah. Setelah terjadi banjir, ya, banjir Nuh, ya, itu Nuh itu masih hidup 350 tahun setelah itu. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Jadi umur Nuh itu mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanah.
Sungguh kami telah mengutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya, falabisa fihim maka dia tinggal bersama mereka alfa sanatin selama 1000 tahun, illa khamsina ama kurang 50 tahun, fa'akhadahu tufan wa hum dhalimun. Ya. Nah, disinilah ya dikatakan bahwa Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya itu selama 950 tahun. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu fa'akhadahumut tufan, kaumnya itu diterpa badai topan, wa hum dhalimun, dan mereka orang yang dolim. Nah, orang yang dolim ini bagaimana? Nah, ini gini. Ada kisah di dalam kaumnya itu dianggap dolim bagaimana ya. Jadi anak Nuh, Kan'an itu dikutuk. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 27 kita akan menemukan bahwa bagaimana Kan'an itu dikutuk ya. Misalkan ya, saya bacakan dari ayat 18 sampai ayat 27. Nah, kemudian ayat yang menyatakan umur Nuh itu adalah kehidupan Nuh, akhir kehidupan Nuh itu adalah pasca banjir, itu adalah Kejadian pasal 9 ayat 28 sampai 29. Tapi konteks daripada Al-Qur'an yang mengatakan umatnya Nuh itu diterpa oleh badai topan dan dia dalam kondisi orang-orang yang dolim, itu konteksnya ada di dalam 18 ayat 27. Nah, coba kita mengkomparasikan antara Al-Quran dengan Alkitab ya. Karena begini juga. Kalau kita melihat dalam buku sejarah, misalkan yang ditulis oleh Philip Kahiti ini, ya, History of the Arab, itu Kahiti mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu disesuai dengan perjanjian lama daripada Injil. Jika katanya Kahiti mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih banyak sesuainya dengan Taurat daripada Injil dengan Taurat, Alkitab perjanjian baru dengan Taurat. Ini lihat konteksnya. Al-Quran menyatakan bahwa Nuh hidup 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti hidupnya Nuh itu adalah 950 tahun. Itu dinyatakan itu sesuai dengan Alkitab perjanjian lama ayat 28 sampai 29. Ayat 28 kitab Kejadian pasal 9 ayat 28 sampai 29 mengatakan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, tapi Al-Quran mengatakan fa'akhadahumut tufan wa hum dhalimun. Dia kemudian diterpa badai topan wa hum dhalimun, sedang mereka itu dalam kondisi orang-orang yang zalim. Konteksnya itu ada di dalam Kejadian 9 ayat 18 sampai 27. Nuh dan anak-anaknya. Ayat 18 saya baca. Kalau ada yang pegang Alkitab di rumah atau pemirsa yang sedang pegang Alkitab, silakan dibaca di Kejadian ayat 9 pasal 9 ayat 18 sampai 27. Pasal 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak daripada Kan'an dan adalah bapak Kan'an. Kan'an di sini tanah Kan'an. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi, Sam, Ham dan Yafet. Ya. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kan'an itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.
Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya kepada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, nah anak bungsunya yaitu Ham menceritakan bahwa ayahnya mabuk dan telanjang, yaitu Nuh mabuk dan telanjang. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, katanya Nuh begini, terkutuklah Kan'an ini tanah Kan'an itu. Kan'an kalau dalam cerita-cerita orang Islam, cerita-cerita masyarakat Islam, anak-anak itu Kan'an dianggap sebagai anaknya Nuh. Ini Kan'an, ini tanah Kan'an yang dimaksud, penduduk Kan'an. Terkutuklah Kan'an. Nah, Kan'an ini adalah suatu masyarakat di tanah Kan'an, yang itu adalah masyarakat tempat berdakwahnya Nabi Nuh. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kan'an menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kan'an menjadi hamba baginya. Nah ini, jadi dolim itu dalam konteks dia itu dikutuk, doa kutukan daripada Nabi Nuh. Jadi umat itu dolim ya. Nah, baru setelah 18 sampai 27 sudah saya bacakan barusan, baru ayat 28 mengatakan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 900 tahun, 950 tahun lalu ia mati. Nah itu dalam kitab Kejadian. Jadi itulah konteksnya sebenarnya dalam hal ini ya. Tapi sebenarnya saya berpendapat tidak ada cerita-cerita yang detail di dalam Al-Quran itu kecuali ceritanya Nabi Yusuf ya. Beberapa memang cerita-cerita itu tidak banyak sekali, dan sebagian besar cerita-cerita umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak detail. Tapi memang beberapa ada yang menyebutkan angka-angka yang kalau kita sudah melihat bahwa itu adalah angka, berarti dia itu adalah matematis dan eksak pasti, sehingga sebenarnya tidak boleh keliru. Nah itu kan, nah, seperti Nuh itu hidupnya 950 tahun, atau Kahfi, Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun ya. Kita cari nanti telusuri dalam sejarah, karena saya tidak melihat di dalam Alkitab ini ada cerita tentang Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi tidak masuk di dalam kanonik Alkitab. Hal itulah ya, kita membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar sesuatu yang sesuatu yang suci ya. Saya lihat demikian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya, karena semoga kita bisa berkelanjutan dalam melakukan kajian ini, karena selain saya melakukan kajian secara online begini, habis ini kami akan juga akan mengaji di sebuah pondok pesantren malam. Pagi saya akan mengajar jam 10, sudah jam 10 kurang 10 menit. Dan saya kira saya akhiri dulu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.